Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia Tunisa dengan NIM 2010701036. Di sini saya akan melakukan roleplay pada orang dengan harga diri rendah situasional. Nah, sebelum mengetahui apa itu harga diri rendah situasional, kita harus tahu nih apa itu harga diri rendah. Nah, jadi harga diri rendah adalah perasaan tidak berharga, tidak berarti, dan rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi negatif terhadap diri sendiri dan kemampuan diri. Gangguan harga diri dapat dijabarkan sebagai perasaan yang negatif terhadap diri sendiri, hilang kepercayaan diri, serta merasa gagal mencapai keinginan, menurut Farida tahun 2011. Nah, harga diri rendah situasional terjadi bila seseorang mengalami trauma yang terjadi secara tiba-tiba. Misalnya, harus dioperasi, kecelakaan, cerai, putus sekolah, putus hubungan kerja, perasaan malu karena sesuatu yang telah terjadi, misalnya pemerkosaan, dituduh saat melakukan KKN, dipenjara secara tiba-tiba, menurut Fitria tahun 2013. Nah, selanjutnya saya akan melakukan roleplay intervensi pada orang yang mengalami harga diri rendah situasional. Nah, bagaimana sih intervensinya? Disimak baik-baik ya. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Perawat Siti Alia Tunisa. Bapak bisa panggil saya Perawat Nisa. Di sini saya bertugas shift pagi dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang. Boleh Bapak sebutkan nama Bapak dan sukanya dipanggil apa nih Bapak? Nama saya Farhan Jaini. Biasa teman-teman manggil saya Encek, tapi suster bisa manggil saya Farhan aja. Oke, baik Bapak Farhan ya. Bagaimana kondisi Bapak Farhan saat ini? Apa yang Bapak rasakan saat ini, Pak? Saya sedih sus karena lingkungan sekitar saya menjauhi saya. Kenapa Bapak bisa dijauhkan oleh lingkungan sekitar Bapak? Lingkungan sekitar saya menganggap penyakit yang saya derita saat ini sebagai aib sus. Saya sedih sus karena saat ini saya mengidap penyakit TBC dan dianggap aib oleh keluarga saya dan lingkungan sekitar saya dijauhi. Dan saya juga terpaksa sus untuk berhenti bekerja. Oke, baik Bapak. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi kesedihan Bapak saat ini? Untuk saat ini mungkin saya hanya dengerin lagu sus di kamar, terus juga dengerin beberapa podcast yang bikin motivasi untuk saya bertahan hidup di dunia ini sus. Baik Bapak, apa yang Bapak Farhan rasakan setelah melakukannya? Ya untuk awal-awal mungkin gak ada efek sih sus, tapi selama sebulan ini atau belakangan ini saya dapat semangat hidup yang baru sus setelah menemukan beberapa teman di luar sana yang mengidap seperti saya. Oke, baik Bapak. Pagi ini saya akan mengajak Bapak Farhan untuk berdiskusi mengenai kondisi yang Bapak rasakan. Tujuannya agar saya dapat membantu menyelesaikan masalah seperti rasa malu Bapak, kecemasan Bapak, rasa sedih Bapak yang Bapak rasakan. Nah, bagaimana kalau kita berdiskusi kurang lebih 15-30 menit, Pak? Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, baik. Tempatnya di sini saja ya, Pak. Baiklah, Bapak. Apakah Bapak mau berdiskusi sambil tidur atau sambil duduk saja? Mungkin karena paru-paru saya masih ngap ya sus, saya bisa agak rebahan dikit. Oke, baik. Baik, Bapak. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terlebih dahulu untuk menentukan tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah Bapak Farhan ya. Baik sus. Nah, selama kita berdiskusi nanti, Bapak Farhan bisa menyampaikan apa saja yang ingin Bapak Farhan sampaikan. Baik sus. Nah, Bapak Farhan tidak perlu khawatir karena kerahasiaannya akan saya jaga kecuali untuk kepentingan hukum dan pengobatan. Sampai di sini ada yang Bapak ingin tanyakan? Jika tidak, kita bisa mulai ya Pak. Baik sus, silakan. Nah, tadi Bapak Farhan sudah menjelaskan bahwa Bapak Farhan merasa malu, merasa sedih. Kapan perasaan itu muncul sih Pak?
Mungkin saat pertama kali saya keluar dari rumah sakit sus, dan berita tentang saya mengidap penyakit ini tersebar di lingkungan sekitar rumah saya langsung dijauhi sus oleh teman-teman atau warga sekitar. Apa yang Bapak lakukan ketika Bapak merasa malu dan sedih? Biasanya saya mendengarkan musik sus di kamar untuk menyendiri atau menenangkan pikiran. Apakah ada perasaan atau hal lain yang Bapak rasakan selain rasa malu dan sedih itu? Yang mungkin saya sedikit cemas ya sus untuk kedepannya, apakah saya masih bisa berguna di dunia ini atau tidak. Baik Bapak, jadi perasaan negatif yang Bapak rasakan tadi bisa disebut dengan harga diri rendah situasional. Harga diri rendah situasional merupakan perasaan rendah diri, tidak berharga, dan tidak berarti akibat respon dari situasi sulit yang Bapak Farhan alami saat ini. Nah, saya akan mengajarkan bagaimana agar perasaan negatif itu, rasa malu, kesedihan, dan rasa tidak berharga yang Bapak rasakan bisa berkurang secara bertahap. Nah, baik Bapak, mari kita coba buat catatan tentang aspek positif yang masih Bapak miliki sampai sekarang. Nah, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang masih bisa Bapak lakukan nih walaupun sekarang Bapak sedang dirawat di rumah sakit? Bisa Bapak melakukan apa nih pada saat Bapak di kamar sendiri? Lagi untuk saat ini saya menemukan hobi saya sus di bidang kesenian, yaitu seperti membuat tulisan-tulisan tangan lucu atau membuat kreativitas yang bisa dijual untuk kedepannya saya menghidupi kedua anak saya. Oke, bagus sekali Bapak. Bapak sudah menyebutkan aspek positif yang saat ini masih Bapak miliki ya. Nah, sekarang kita coba lagi ya Pak, dari kemampuan-kemampuan yang Bapak miliki, mana sih yang kira-kira bisa kita lakukan selama Bapak dirawat di sini? Ya mungkin buat saat ini saya memposting tentang hasil karya saya ya sus, buat tambahan di rumah seperti itu. Oke, bagus sekali ya Bapak. Ternyata Bapak masih memiliki banyak kemampuan atau aspek positif ya. Nah, bagaimana jika kita mengoptimalkan aspek positif yang Bapak miliki? Coba sekarang Bapak pilih salah satu kegiatan yang ingin Bapak lakukan saat ini. Saat ini menggambar ya sus karena lebih simpel. Oke, baik. Bapak pilih menggambar ya. Baiklah, sekarang coba Bapak lakukan menggambarnya ya. Kalau boleh tahu, Bapak menggambar apa? Saya lebih suka yang alami sih, untuk saat ini saya menggambar seekor burung. Oh, seekor burung ya, Pak. Boleh saya lihat hasil gambar Bapak? Iya sus, silakan. Oke, baik, bagus sekali ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukannya? Apakah jadi lebih baik? Menyenangkan sus. Oke, ketika Bapak merasakan suatu perasaan tidak berguna dan perasaan sedih yang lain, Bapak bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat ini agar Bapak tidak berfokus pada masalah Bapak ya. Bagaimana kita memasukkan kegiatan ini ke daftar kegiatan hari ini ya Pak? Baik sus. Nah, Bapak mau melakukan aktivitas ini jam berapa dalam sehari? Biasanya melakukannya di pagi hari ya sus, karena inspirasi datang di pagi hari. Oke, baik. Jangan lupa dilakukan ya Pak. Nanti setelah melakukan, Bapak bisa mencatat di buku harian. Nah, baiklah Bapak. Tidak terasa ya, kita sudah berdiskusi selama kurang lebih 15 menit. Bagaimana perasaan Bapak setelah berdiskusi dengan saya? Cukup melegakan sus. Terima kasih ya suster. Oke, baik. Bapak sama-sama. Coba sebutkan apa saja tadi yang sudah kita lakukan dan diskusikan. Kita mendiskusikan tentang harga diri rendah situasional. Lalu apa saja Pak yang sudah kita lakukan?
Iya, tadi kita juga mencontohkan tentang saya yang masih bisa melakukan hal produktif di rumah sakit seperti menggambar. Nah, baik, sekali lagi Bapak Farhan tadi sudah bisa menggali aspek positif yang Bapak miliki dan melatihnya ya. Nanti jangan lupa melakukan kegiatan yang sudah kita masukkan ke dalam daftar aktivitas harian ya Pak. Baik, Dan setiap Bapak melakukan latihan, Bapak bisa menuliskannya di buku harian. Nah, selanjutnya bagaimana kalau besok kita berlatih kembali untuk mengoptimalkan aspek positif Bapak yang lain? baik sus. Nah, jam berapa dan berapa lama bisa kita berbincang-bincang Pak? Baik, bisa di pagi hari ya sus. Oke, jam 10 ya Pak, sekitar 15-30 menit dan tepatnya di sini juga ya Pak. Baik sus. Baiklah, sampai bertemu besok ya Pak. Selamat beristirahat. Baik, terima kasih sus. Baik, Sampai sama-sama. jumpa. Saya permisi ya Pak. Baik sus, silakan.